Sehingga sampai hari ini Instagram kamu isinya Gambar. gambar. Bener. Gambar semua Berarti, isinya. tapi kamu terakhir upload foto kapan nih? Nggak pernah. Nggak pernah? Serius? Terakhir tuh sempat sebenarnya tahun lalu tuh sempat upload foto, tapi Di feed ya, di feed lah. Tapi ya dihapus lagi. Dihapus lagi. Diarsipkan kayaknya. Iya. Iya nggak perlu lah ya, gitu nggak perlu di Instagram. Soalnya saya nyari referensi gitu kan, ya? ketika mau mengundang nih, mengundang orang besar nih, Masya Allah gitu ya. Nah, saya cari tuh, kok nggak ada fotonya gitu. Ya karena emang sebenarnya di Instagram itu ya emang saya di Instagram nggak mau dikenal sebagai saya gitu, tapi saya di Instagram tuh pengen dikenal memang sebagai ilustrator, sebagai graphic designer gitu. Jadi ya kayaknya nggak penting sih kalau foto saya. Nggak gitu. penting. Ya jelas kan, kadang. Oke, tadi kan apa ya? Nah, untuk Instagram kamu sendiri kan tadi kan udah panjang lebar gitu. Nah, kan saya ngecek ya sebelum kita mengadakan kegiatan talk show ini kayak gitu. Saya nyoba ngecek nih, ternyata nggak ada Nur foto kamu sama sekali. Nah, itu kenapa Nur? Iya, sebenarnya karena emang saya orangnya nggak suka show off aja sih di sosial media. Maksudnya nggak suka show off diri saya gitu ya di sosial media gitu. Terus mungkin karena saya pengennya di Instagram itu personal branding saya memang dikenal sebagai seorang graphic designer dan ilustrator gitu, bukan sebagai saya sendiri di sosial media gitu. Karena emang saya tuh orangnya nggak terlalu suka banyak mempublikasikan kehidupan pribadi saya gitu. Berarti, tapi ada rencana mau publikasi foto gitu? Ada. Ada nantilah nunggu momen yang tepat. Oke, momen yang tepat. Oke Nur, tadi kan kita udah ngebahas kamu aktivitasnya kuliah, terus ada project juga, biasanya kan freelance kan ya? Iya. Gitu. Nah, freelance itu di bidang desain juga? Iya, betul. Bidang desain juga. Nah, kamu nggak mau mencoba gitu, mencari freelance yang lain. di luar hobi kamu lah kan? Tadi kamu menyampaikan kan, desain itu adalah satu bagian dari hobi kan? Benar. Nah, sedangkan di kuliah kamu kan banyak jurusan, waktu di SMK juga kan banyak mata pelajaran kayak gitu. Benar. Mungkin kesannya kayak nggak mau nyoba bidang lain gitu ya, gitu. Jadi pengennya zona nyaman kamu tuh berada di desain aja gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi ada satu kata-kata yang saya kutip dari almarhum dosen saya waktu itu. Jadi dia bilang, kamu ini emang boleh belajar apapun gitu ya di multimedia, pelajarin aja semuanya, tapi kamu nggak akan bisa menguasai semuanya. Jadi pilih salah satu yang memang kamu suka dan yang memang kamu yakin kamu bisa fokus di situ gitu. Jadi lebih baik kita, menurut saya ya gitu, dan saya setuju gitu sama kata-kata almarhum dosen saya. Dia bilang ya lebih baik kamu menjadi expert di satu bidang daripada kamu coba banyak bidang tapi kamu nggak ada satupun yang ibaratnya jadi specialty kamu gitu. Iya gitu. Terus kalau misalkan dibilang zona nyamannya desain, sebenarnya desain itu luas banget gitu loh. Jadi desain itu banyak banget. Kalau misalkan kita mau masuk dan kita ngulik lebih dalam tentang desain, itu banyak banget sebenarnya ruang lingkup desain itu. Kita mau fokus di desain yang mana gitu. Oke. Gitu deh. Bener sih, kalau kita fokus ke satu titik, pasti hal itu pasti kita lakukan terus gitu, dan sehingga kita bisa berkembang di situ terus gitu. Terus juga gini sih, ini sih sebenarnya pikiran saya aja gitu. Ya orang itu kan akan sukses di jalannya masing-masing gitu. Jadi kalaupun emang saya sekarang ada di bidang desain, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu jalan saya gitu. Biar video editing, animasi dan yang lain-lain itu ya memang porsinya orang lain. Berarti gitu. kamu sudah mendeklar atau sudah memutuskan bahwasanya kamu itu akan berhasil di desain itu? Kalau berhasil ya itu kan nantilah ya. Ya nantilah ya, seiring dengan berjalannya proses itu. Tapi kalau ditanya akan fokus di bidang desain, iya sih. Iya. Kayaknya akan fokus di bidang desain gitu. Cuma mungkin nanti lama-lama akan nambah nih, awalnya di desain grafis, terus nanti tambah ke desain yang lain gitu. Karena kan lingkupnya banyak banget kan kalau desain itu. Oke, nah kalau
cara kamu nih Nur, kayak gitu. Kamu kan seorang mahasiswi juga. Kamu juga seorang yang bekerja kayak bidang desainer, kayak gitu kan, desain grafis kayak gitu. Nah, cara kamu membagi waktu. Nah, itu kan kuliah itu kan full, pasti kan. Nah, terus setelah itu kamu seperti apa sih? Kayak gitu, cara kamu membagi waktu itu? Itu, ya sebenarnya sampai sekarang pun apa ya, susah banget sih jujur emang memanage waktu antara kuliah sama kerjaan itu emang susah banget. Dan kalau ditanya caranya, saya juga sebenarnya masih nggak tahu gitu, karena masih berantakan banget. Manajemen waktu saya itu masih berantakan banget gitu. Cuma ini sih yang saya lakuin selama ini, paling kalau misal fokus aja, tugas itu pasti harus dikerjain gitu, jangan sampai nggak dikerjain gitu, walaupun ya sampai begadang-begadang dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Berarti waktu istirahat berapa jam sih kamu istirahat sendiri? Ya itu nggak tentu sih. Nggak tentu. Rata-rata lah dalam 1 minggu. Maksudnya istirahat gimana? Istirahat kamu yang gitu. Yang benar-benar off. Off, tidak mikirin kerjaan, nggak mikirin kuliah gitu. Hari Minggu sih. Hari Minggu? Iya, hari Minggu itu saya coba sebenarnya kalau dulu kan, kalau dihitung itu kayaknya udah hampir 4 tahun ya freelance gini. Jadi kalau dulu tuh 2 tahun pertama itu justru bener-bener nggak ada istirahat ya, kayak udah begadang terus aja gitu. Tapi mulai dari kayaknya awal tahun kemarin udah mulai coba mendisiplinkan diri gitu. Hari Minggu udah nggak boleh pegang kerjaan gitu. Semua kerjaan diselesain di hari Sabtu, hari Minggu itu waktunya istirahat gitu. Terus kalau untuk daily Senin sampai Sabtu, karena emang ada project desain yang harus selesai setiap harinya gitu, jadi coba untuk jam 5 udah selesai, lepas laptop, nggak ngerjain apa-apa lagi gitu. Paling ya kalau emang urgent banget, ada revisi atau apa, baru dikerjain pas malam gitu. Jadi malam itu waktunya ngerjain tugas kuliah, atau pas lagi UAS, lagi UTS, kayak gitu-gitu. Tapi kan untuk kuliah hari ini masih online kan? Iya, betul. Masih online dari awal COVID. Iya, ya, COVID menyerang Indonesia gitu kan? Benar, iya. Gitu. Nah, apakah pekerjaan kamu ini bisa membagi waktu itu karena salah satu faktor COVID ini juga, atau emang enggak sih, nggak berpengaruh? Sebenarnya justru ada bagusnya juga sih online gitu. Jadi lebih ada manfaatnya ya? Bener, lebih santai gitu kan. Kalau misalnya dulu pas awal-awal semester 1 itu kan saya udah mulai kerja, dan makan waktu banget di jalan gitu, bolak-balik Depok Jakarta, sekali jalan aja bisa 2 jam gitu. Itu makan waktu banget. Depok Jakarta 2 jam? Iya. Karena pulang pergi 4 jam? Iya, ya bisa gitu karena kan faktor kereta, macet, kayak gitu, gojeknya rebutan. Kalau misalnya di Jakarta gitu. Jadi semenjak online ini kuliahnya itu sebenarnya mempermudah banget sih. Karena nggak capek harus keluar gitu. Berarti kamu seneng ya di atas penderitaan orang lain? Nggak juga, cuma kan setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Bener, gitu. Sepakat saya gitu. Bener gitu. Jadi salah satu COVID ini, kalau kita kalau saya pribadi loh, kalau kita berada di zona kita menyalahkan COVID terus, kita nggak akan pernah bangkit kayak gitu. Karena di lain sisi gini, zaman saya dulu pas mau kuliah online kayak gitu di negara luar kayak gitu ya, seminar internasional itu susah banget loh. Zaman saya dulu ya sekitar 2015-2016 lah. Karena apa? Zaman dulu teknologi benar-benar jauh banget dari peradaban. Tapi hari ini anak TK sudah menggunakan pembelajaran melalui daring. Itu kan manfaat dari COVID tersendiri, walaupun dampaknya lebih banyak kayak gitu. Tapi setidaknya kita ya berpikirnya positif aja. COVID ini ada hikmah di baliknya. Betul. Kita jadi dipaksa terbiasa ya sama teknologi. Benar. Gitu. Jadi kita berada di luar dari zona aman sebenarnya Indonesia itu. Jadi walaupun ya ada dampak-dampaknya yang lebih berbahaya lah ya. Semoga lah kita doakan untuk rekan-rekan kita yang berdampak, gitu, UMKM yang benar-benar nggak bisa bangkit karena emang faktornya harus kerja setiap hari dan lain-lain. Ya semoga COVID ini berakhir lah, kayak gitu. Amin, amin. Nah, ada tips nggak, Nur? Kamu kan bisa termasuk kategori
orang yang kategori berhasil lah Nur, kayak gitu ya. Amin, Gitu. amin. Karena enggak semua orang punya kesempatan seperti kamu, kayak gitu. Jadi kondisinya itu kamu belum lulus SMK, kamu sudah mendapatkan pekerjaan bentuk freelance gitu. Di pas kuliah juga seperti itu. Nah, ada tips nggak untuk penonton yaitu YouTube Humas Dewantara ini dan untuk adik-adik dari SMK Dewantara khususnya gitu. Nah, untuk bisa mengikuti jejak kamu, bahkan bisa lebih dari kamu lah, kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang nggak semua orang punya kesempatan seperti saya, mungkin itu benar, tapi setiap orang punya peluang yang sama sebenarnya gitu, Mas. Tinggal dia mau usaha atau enggak, sebenarnya itu sih. Terus kalau misalkan ditanya tipsnya apa, yang benar-benar saya rasain, tadi kita udah sempat singgung soal personal branding ya gitu. Itu membantu banget sih sebenarnya. Personal branding itu benar-benar membantu banget untuk terjun ke dunia profesional ini gitu. Jadi ya paling tips dari saya sebenarnya itu aja sih. cuma coba fokus di personal branding, terus tentuin sih emang kita tuh mau fokusnya tuh di mana gitu. Apa mau di desain kah, atau di video kah, atau di animasi gitu. Karena ketika kita udah tahu goals kita apa, itu akan lebih mudah kan untuk menjalaninya gitu. Tapi untuk melangkah gitu, melangkah untuk menjalankan personal branding itu berat gak sih? Atau harus bertim, kamu itu individual atau harus bertim seperti itu? Sebenarnya kalau untuk tim enggak sih. Jujur sampai detik ini pun saya masih berdiri sendiri ya. Dan kalau ditanya berat atau enggak, mungkin beratnya di konsistensinya aja gitu. Karena apa ya, ibaratnya personal branding itu kan kita mempresentasikan diri kita gitu. Gimana caranya kita memberitahu ke orang kalau kita tuh seperti ini loh gitu. Berarti kan kita harus konsisten. Ya itu, kita harus konsisten. Kalau misalnya emang kita mau dikenal sebagai seorang desain grafis, ya kita harus terus-terusan kayak mengupload karya desain kita dong di Instagram gitu. Gimana mempublish lah ya. Iya, mempublish gitu. Gimana orang bisa tahu kalau misalkan kita seorang desainer, sementara kita sendiri nggak pernah upload apa-apa, misalnya gitu. Jadi ya tipsnya buat teman-teman semua, coba difokusin lagi personal brandingnya tuh mau dikenal sebagai apa. Nah, yang langkah awal Nur untuk melangkah untuk sebagai seorang desainer itu apa sih? Oh, di dunia profesional. Waktu itu, jadi sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Kalau orang denger sih mungkin kayaknya masa sih gitu doang gitu. Kayaknya punya orang dalam deh gitu. Tapi percaya nggak percaya, semua pekerjaan saya saat ini itu tuh bener-bener nggak ada orang yang bawa sama sekali gitu. Saya tuh bener-bener sendirian banget waktu ibaratnya membangun relasi saya sekarang tuh bener-bener sendirian tanpa ada bantuan siapapun gitu. Jadi waktu itu setelah saya aktif upload desain saya di Instagram gitu, waktu itu saya memberanikan diri untuk nge-DM beberapa brand fashion untuk menawarkan diri saya sebagai seorang freelance designer grafis gitu. Dan ternyata 2018 itu sebenarnya masih jarang yang freelance designer grafis untuk desain konten Instagram. Dan waktu itu pun sebenarnya saya nggak tahu kalau misalkan ada loh ternyata profesi freelance designer grafis yang memang dikhususkan untuk desain konten Instagram gitu. Waktu itu di tahun 2018 gitu. Dan ternyata setelah saya coba, beberapa dari sekian banyak brand yang saya coba say hi duluan gitu, ada beberapa yang respon gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka jadi klien saya gitu loh. Udah ya hampir 3-4 tahun inilah gitu. Awalnya sebenarnya dari situ. Kalau orang pikir kayaknya masa sih cuma nge-DM doang gitu, tapi bener itu yang saya lakuin gitu. Oh, berarti bisa lah nanti ditiru penonton-penonton kita ya. Iya, boleh bisa ditiru gitu. Yang penting percaya aja sih gitu. Waktu itu juga saya nggak yang langsung dapat klien enak gitu dengan bayaran ya yang alhamdulillah gitu. Dulu pun dibayarnya tuh ya ampun sedikit sebenarnya gitu. Terus banyak juga yang nolak, atau bahkan banyak juga ada beberapa yang nggak bayar, tiba-tiba putus kontrak di tengah jalan. Iya, ada gitu. Jadi tuh apa ya? Iya, berdarah-darah banget sih 3 tahun ini sampai di titik sekarang tuh nggak gampang sih emang gitu. Tapi kalau misalkan kalau sekarang udah menikmati lah ya hasil. Iya, alhamdulillah cukup lah ya. Gitu.
Jadi ya kalau teman-teman tanya tipsnya ya itu konsisten aja gitu, jangan kayak udah baru coba sekali nggak kelihatan hasilnya udah deh males, jangan kayak gitu, coba lagi. Oke, terima kasih loh atas Iya. tips-tipsnya, luar biasa loh itu. Kepikiran sih nanti nge-DM-in perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, menariknya gini, jadi saya kerjasama sama 3 brand sekarang. Dulu itu followersnya itu 2018 10K. 2018. 10K gitu. Nah, sekarang? Sekarang 451.000 gitu. Dan itu sih saya tuh dan ini kayak salah satu cita-cita saya sih, saya pengen ngebantu para UMKM gitu, karena klien-klien saya di 2018 itu mereka kan dulu masih brand fashion kecil sebenarnya, dan sekarang mereka itu udah berubah jadi PT, udah berubah jadi perusahaan. Berarti kan apa ya, saya tuh seneng ikut tumbuh bareng mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang bisa dipercaya, masih dipercaya untuk ngebantu menjadi desainernya mereka tuh ya alhamdulillah banget sih. Tapi punya gitu. kepikiran nggak Iya. buka PT sendiri gitu? Iya pasti kepikiran sih, tapi ya itu ya by proses lah itu. By proses, oke. Kayaknya masih banyak yang harus dipelajarin sih untuk untuk membangun sebuah perusahaan sendiri, kan banyak banget ya yang harus Benar-benar. dipikirin, yang harus banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Ya karena pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga. Bener, Nggak bakal bener. ada di dunia pendidikan. Bener, setelah masuk dunia kerja itu kayak ya ampun, ternyata berat banget ya hidup. Serius, bener-bener berat banget hidup gitu, karena kita kan bener-bener mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sendiri gitu kan. Kalau misalkan memang salah ya salah gitu, diomelin ya diomelin gitu. Kalau di dunia sekolah kan ya kalau salah masih ada remedial gitu. Tapi kalau misalkan di dunia profesional, kalau udah sekali salah dan kesalahannya fatal ya udah. Tapi pernah melakukan kesalahan itu? Kalau melakukan kesalahan pasti sering dong. Ya, oke. Tapi kalau misalkan sampai fatal banget itu ya alhamdulillah nggak sampai fatal banget sih. Cuma banyak lah kesalahan yang saya lakuin tuh. Tapi selalu dimaafkan lah ya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjaga hubungan baik sama ya klien-klien saya. Mungkin dulu saya banyak salah. Alhamdulillah masih menjaga hubungan baik. Oke. Gitu. Berarti bisa lah nanti saya juga kepikiran Nur Iya. gitu untuk bikin PT gitu. Iya. Makanya saya mau ngembangin Moon Production itu kan sebenarnya saya buat itu sebenarnya kan dari unit produksi ya. Iya. Dari masuk ke Moon Production kayak gitu. Nah, makanya saya tuh pengen adalah angkatan kamu juga gitu yang udah saya percaya total untuk megang total kayak gitu. Makanya saya tuh pengennya rencana itu tahun itu udah nggak mau megang lagi. Iya. Kayak gitu, karena saya berniat dari awal dan ada saksinya itu, ada angkatan kamu juga, ada yang guru juga gitu. Bahwasanya saya buat Moon Production itu membesarkan itu hanya untuk alumni. Jadi sehingga kreativitas alumni itu bisa terkumpul di Moon Production itu kayak gitu. Jadi sebagai wadah lah ibaratnya. Jadi ketika dia lulus nggak bingung karena apa kayak gitu. Saya mikir gini, kan kalau kita perhatikan Nur kayak gitu, percaya nggak percaya Nur kayak gitu. Dan saya hari ini mulai tambah nggak yakin bahwasanya yang diterima kerja kan rata-rata ketika kita mencari lowongan kerja itu kan dibutuhkan minimal ya pendidikan ya minimal D3 atau S1. Nah, sedangkan di luar negeri sendiri kita sebut aja Singapura lah kayak gitu. Dia kan nggak membutuhkan legalitas hal seperti itu. Itu kan nomor 2, nomor 1 ada skill. Betul. Nah, walaupun saya hari ini bener juga Indonesia udah mulai lari ke situ sih kayak gitu. Walaupun dengan cara-cara yang tadi disampaikan. Luar biasa loh itu. Kayak gitu, ilmu banget gitu. Gitu. Tapi itu sih sebenarnya mindset itu yang harus diubah, yang tadi ada minimal pendidikan itu. Nah, itu mindset yang sebenarnya harus diubah gitu. Karena waktu saya mulai terjun ke dunia profesional itu kan emang baru banget lulus gitu. Tapi kebanyakan perusahaan besar kayak gitu Nur, permasalahannya. Nah, gitu. Kenapa kita selalu maksudnya target kita ke perusahaan besar gitu. Kalau saya waktu itu mikirnya ya udah, saya masuk dulu. Saya yakin brand yang saat itu bekerja sama dengan saya suatu saat akan jadi besar gitu. Jadi waktu di tahun 2018 itu ibaratnya saya bekerja sama tuh cuma sama UMKM gitu loh. Tapi siapa yang tahu di 2021 mereka semua udah berbentuk perusahaan, udah dalam bentuk PT gitu. Dan
sekarang dari yang awalnya, jadi ada satu brand yang kerja sama saya, waktu itu di 2018 karyawannya itu cuma satu orang untuk packing dan dia satu lagi saya sebagai freelance desainer grafis. Dan sekarang dia tuh udah punya 5 brand, udah punya ya anak perusahaan gitulah ya. Udah ada 5 brand dengan karyawannya itu udah hampir 100 orang gitu. Jadi saya tuh yakin banget kalau mindset saya tuh ingin bertumbuh bersama gitu loh. Bukan target saya pengen kerja di perusahaan ini karena perusahaan itu memang udah terkenal perusahaan yang besar gitu. Karena menurut saya ya jalan sukses setiap orang tuh beda-beda gitu, nggak selalu terikat sama perusahaan yang besar itu gitu. Jadi itu sih yang saya pegang dari dulu gitu. Saya tuh emang pengen tumbuh bersama gitu, bukan saya ngelamar di perusahaan yang besar gitu. Jadi kalau mindset minimal pendidikan tadi kayaknya tuh nggak jangan jadiin itu acuan gitu. Gitu. Oke, sepakat saya. Luar biasa loh, ilmu banget ini kayak gitu. Sangat bersyukur loh saya hari ini kita mendapatkan ilmu saya pribadi gitu ya. Gitu. Semoga ya saya juga bisa menularkan ke siswa-siswa saya, ya, adik-adik kamu kayak gitu. Nah, untuk itu Nur, kira-kira tuh harapan kamu untuk 5 tahun ke depan ya dari mulai diri kamu sendirilah kayak gitu. Apa sih harapan kamu untuk ngebayangin seandainya kamu bisa berada di posisi 5 tahun yang akan datang? Apa yang kamu ingin lakukan? Sebenarnya pengen kayak yang tadi Pak sih tanyain sih, ada niatan untuk bikin perusahaan sendiri atau enggak gitu. Sebenarnya pengen banget bikin usaha sendiri dan fokusnya itu memang membantu branding UMKM gitu. Jadi karena dari awal saya masuk ke dunia kerja itu memang saya bersama UMKM gitu loh, dan 3 tahun berjalan ternyata mereka tuh bener-bener bisa growing up banget gitu. Mereka bener-bener bisa berubah jadi perusahaan yang besar gitu. Jadi kalau misalkan ditanya target 5 tahun ke depan, saya pengen bikin satu usaha yang memang fokusnya itu untuk membantu branding UMKM itu gitu. Karena saya percaya UMKM itu bisa kok menghidupkan. Iya gitu, UMKM itu bisa jadi besar gitu. Cuma mungkin kendalanya ketika ngomongin soal UMKM itu kan pasti kayak kalau misalnya ngomongin soal konten kreatifnya tuh kayaknya terkesannya mahal atau apa gitu. Nah saya tuh pengen bikin satu media nih untuk para UMKM biar mereka tuh bisa mengembangkan usahanya, bisa memaksimalkan promosi usahanya kayak gitu, supaya mereka tuh bisa jadi perusahaan besar. Bener. Berarti kalau saya promoin nih, kamu mau buka tuh kan, peluang gitu, boleh nih. Apa tuh? Kalau mau dibantu misalnya konsultasi tentang personal brandingnya. Boleh. Bisa diatur. Oke, sip. Nah, kira-kira kalau untuk pandangan kamu untuk Dewantara lah ya, 5 tahun yang akan datang, kamu tuh ingin melihat Dewantara itu seperti apa? Iya, yang pasti pengen melihat ini teman-teman dari Dewantara nantinya itu lagi tuh nggak, mindsetnya bukan lagi tentang minimal pendidikan lagi. Oh benar. Jadi Siap. mereka emang benar-benar bisa memaksimalkan skill yang mereka dapat di Dewantara gitu. Siap. Okay. Itu kayak harus sih, itu mindset itu harus dibuang gitu. Jadi biar kita tuh bisa nunjukin ke orang-orang kalau emang lulusan Dewantara itu ya bisa, memang punya skill, memang punya attitude yang baik, punya skill yang bisa bersaing dengan lulusan yang minimal pendidikan tadi. Oke. Gitu. Siap. Pasti bisa sih. Oke, insya Allah Nur kayak gitu. Yang pasti nanti dibantu lah ya untuk itu. Nah kalau misalnya saya nanti mau ngadain seminar gitu tentang personal branding ya, khususnya desain grafis nanti gitu, boleh lah ngisi-ngisi kayak gitu. Insya Allah. Gitu. Tapi nggak hari Minggu ya? Iya. Tadi kan bilang katanya free-nya hari Minggu tuh, takutnya gitu kan mengganggu kesibukan kuliah kayak gitu kan. Itu kan juga kita harus perlu ya di Indonesia ini, perlu banget gitu, karena ya formalitas atau surat itu masih menjadi suatu patokan juga. Terus kamu juga punya aktivitas kegiatan kayak gitu yang itu jadi hobi kamu ya kayak gitu. Oke, ada pesan-pesan? Ini udah sih pesannya tadi udah Udah panjang lebar ya kayak gitu. Oke ya kayak gitu. Jadi
yang saya bisa simpulkan untuk video kali ini sangat luar biasa ya pembicaraan kali ini, dan saya sendiri banyak mendapatkan ilmu dan banyak mendapatkan pencerahan gitu di bidang dunia desain gitu. Karena kan saya sendiri jujur kayak gitu, apa sih multimedia, hanya uang recehan kayak gitu. Kan saya pernah bilang kan waktu zaman saya ngajar kamu juga gitu, dan ternyata perkataan saya itu hari ini salah gitu. Kayak gitu ya, walaupun melalui proses yang panjang ya, nggak begitu saja kita harus meyakinkan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Nurlita atas waktunya hari ini. Pembicaraan kita ini emang berat ya itu untuk bagi saya yang awam juga di dunia desain. Dan walaupun saya sempat kurang percaya diri lah kayak gitu mengenai multimedia itu, karena dulu saya juga menyampaikan di kelas kamu juga menyampaikan bahwasanya multimedia itu emang sih ada banyak kerjaannya. Dari dulu kan saya udah bilang banyak pekerjaannya, tapi uangnya recehan kayak gitu. Beda kalau di dunia programmer kan itu jelas kayak gitu. Nah, tapi perkataan itu akhirnya terbantah hari ini gitu. Dan walaupun prosesnya panjang banget ya, kalau teman-teman tadi perhatikan kayak gitu, tip-tipsnya kayak itu luar biasa, itu sangat menginspirasi kayak itu. Dan semoga teman-teman juga bisa memahami, bisa mengetahui, dan bila kurang paham bisa nanti ke DM langsung aja ke Nurlitanya gitu ya, di @Nurlita ya, Nurlita Fitriana kayak gitu. Kenapa nggak Fitriani sih? Iya kan orang tua saya yang Kayak gitu. Enggak, soalnya saya dulu sering juga manggilnya nggoda kan, Fitriani. Tapi benar gitu. sih, itu kayaknya hampir semua orang manggil saya tuh Nurlita Fitriani, nggak tahu kenapa. Oh gitu? Iya, sering banget salah panggil. Salah gitu. panggil. Iya. Ya antara I dan A lah ya padahal ya. Iya benar. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan penonton yang sudah menyaksikan atau sudah menjadi penonton yang setia di Humas Dewantara. Semoga channel ini bisa bermanfaat kembali, dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan, kru dan lain sebagainya. Semoga SMK Dewantara atau Humas Dewantara ini menjadi satu pelopor bahwasanya YouTube itu bukan hanya isinya yang prank-prankan atau yang gak jelas gitu, tapi menjadi inspirasi dan banyak juga channel-channel YouTube yang menginspirasi untuk saat ini ya, salah satunya SMK Dewantara melalui channel YouTube Humas Dewantara. Terima kasih Nurlita, mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya, terus nggak bisa berkata apa-apa tentang ilmu yang disampaikan tadi. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya. Terima kasih udah diajak main ke sini. Iya, insya Allah. Udah 3 tahun ya, berarti udah terakhir hari ini ya itu. Ya main-main lah Nur, kapan-kapan lagi gitu main-main. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.